Seminar Pembangunan Daerah Bersama Anak Muda Maluku, bertemakan Reinventing Ekonomi Maluku dalam Maluku Integrated Port, dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Rabu, 28 Mei 2025, berpusat di Aula Rektorat Lantai 2 Universitas Patimura. Kehadiran Wagub juga untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud. Selain Wagub, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Maluku Johan Johanis Lewerisa, Wakil Rektor 4 Unpati Ruslan Tawari, juga bertindak selaku narasumber, dan moderator Restia Kristianti. Wagub menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Maluku Terpadu atau Maluku Integrated Port telah dikomunikasikan jauh hari sebelum dirinya dan Gubernur Maluku dilantik oleh Presiden RI. Dirinya menjelaskan perubahan nama Ambon Newport menjadi Maluku Integrated Port, dilakukan Gubernur dan dirinya agar pelabuhan ini bisa diterima dan merasa dimiliki oleh 11 kabupaten kota di Maluku, serta lokasinya juga dipindahkan dari Pulau Ambon ke Pulau Seram yang direncanakan akan dibangun di Waisarisa. Hal ini jelas Wagub, agar ada persebaran penduduk dan menciptakan pusat pertumbuhan baru. Hadir pada kesempatan itu pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Rektor Universitas Darussalam, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, peserta seminar, panitia penyelenggara, dan unsur terkait. Ini adalah program yang diusung oleh pemerintahan Pak Murad 5 tahun sebelumnya. Namanya Ambon Newport. Lalu oleh Hendrik Lewerisa sebelum dilantik menjadi gubernur, beliau memutuskan untuk ini dirubah namanya. Harus menjadi Maluku Integrated Port. Kenapa soal nama ini saja dirubah? Karena menurut beliau nama ini terlalu Ambon. Nanti orang ini tidak merasa memiliki pelabuhan ini. Nanti orang Seram tidak merasa memiliki pelabuhan ini karena terlalu Ambonis. Maka beliau merubahnya dengan penamaan Maluku Integrated Port. Artinya apa? Selain nama ini bisa diterima dan merasa dimiliki oleh orang 11 kabupaten kota, tetapi dengan lokasinya juga digeser. Dari yang awalnya itu direncanakan di Pulau Ambon, beliau menginginkan untuk mengalami pergeseran ke Pulau Seram. Tentu saja ini ada alasannya. Baik, tentu saja ini ada alasannya. Alasannya ialah harus ada persebaran dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Kira-kira seperti itu. Lalu yang berikut Ibu Bapak Saudara semua, saya ingin mengatakan seperti ini. Maluku Integrated Port itu sudah dihitung oleh Bank Dunia bahwa Maluku Integrated Port itu jika terjadi, jika dilaksanakan, jika dituntaskan, jika dieksekusi, akan mengalami penurunan harga transportasi diperkirakan sekitar 30%. Saya kemudian bertanya, hitungannya dari mana dapat 30%? Pasti hari ini para dekan, para dosen, para mahasiswa Fakultas Ekonomi juga bertanya, dari mana penurunan 30%? Ternyata saya baru mengerti Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anak-anakku, para mahasiswa. Jadi dihitung bahwa kita itu menanggung beban transportasi dari kapal laut itu. Kan harga barang itu kan dibebankan kepada konsumen. Kira-kira seperti itu. Jadi barang diproduksi di pusat-pusat industri, dalam hal ini pabrik-pabrik di Surabaya, belum langsung dikirim ke Ambon, tapi dimasukkan dulu ke dalam pergudangan di Surabaya. Harga gudang di Surabaya itu dengan pajak yang mahal, sekian lama, sekian bulan, baru dikirimkan ke Maluku. Beban biaya itu dibebankan kepada biaya transportasi yang kita harus bayar di Maluku. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu Bapak Gubernur memutuskan tidak bisa seperti ini. Saya minta Maluku Integrated Port setelah dibangun, saya akan membangun pergudangan raksasa di dalam kawasan yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 500 hektar. Saya akan bangun gudang-gudang besar, saya akan bangun distributor semua kebutuhan masyarakat Maluku. You tidak boleh simpan barang di Surabaya. Barang selesai dari pabrik, masuk kontainer, sampai di Ambon, di Maluku Integrated Port, kau simpan di dalam gudang itu, supaya mendapatkan biaya sewa yang murah.
Nah, bagaimana cara mendistribusikannya, saudara-saudara sekalian? Teristimewa para mahasiswa sebagai mahasiswa ekonomi, tentu saja kalian belajar tentang rantai pasok ekonomi. Karena daerah kepulauan konsekuensinya adalah rantai pasok ekonomi itu mengakibatkan harga itu menjadi naik. Bapak Gubernur memerintahkan kita harus menemukan solusi. Akhirnya solusi yang ditempuh adalah Maluku Integrity Board berkedudukan di Waisan di Serang bagian barat, insya Allah.